Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Andini, NIM 180110453 dari Sosiologi Angkatan 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori modernisasi dari Walt Whitman Rostow. Dengan teorinya 5 tahap pembangunan. Teori ini merupakan artikel Rostow yang dimuat dalam Economic Journal pada Maret 1956. Kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul The State of Economic Growth pada tahun 1960. Nah, menurut Rostow, proses pembangunan ekonomi dapat dibedakan menjadi 5 tahap. Yang pertama, yaitu tahap masyarakat tradisional. Masyarakat yang fungsi produksinya terbatas, yang ditandai oleh cara produksi yang relatif masih primitif, dan cara hidup pada masyarakat tradisional ini juga masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kurang rasional. Tetapi kebiasaan tersebut terjadi secara turun-temurun. Kemudian, tingkat produktivitas prapekerja masih rendah. Oleh karena itu, sebagian besar sumber daya manusia digunakan untuk kegiatan di sektor pertanian. Yang kedua, yaitu tahap prasyarat tinggal landas. Nah, menurut Rostow, tahap ini adalah sebagai tahap masa transisi untuk mempersiapkan diri untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri. Pada tahap ini dan seterusnya, pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara otomatis. Tahap prasyarat tinggal landas ini mempunyai 2 corak. Yang pertama, tahap prasyarat lepas landas yang dialami oleh negara-negara Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Tahap ini dicapai dengan perombakan masyarakat tradisional yang sudah ada. Yang kedua, tahap prasyarat lepas landas yang dialami oleh brown free seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru yang telah mencapai tahap tinggal landas tanpa harus merombak sistem masyarakat tradisional. Kemudian, menurut Rostow, pertumbuhan ekonomi hanya akan tercapai jika diikuti oleh perubahan-perubahan yang lain dalam masyarakat. Contohnya, kemampuan masyarakat untuk menggunakan ilmu pengetahuan modern dan membuat penemuan-penemuan baru yang bisa menurunkan biaya produksi. Rostow juga menekankan pula bahwa kenaikan tingkat investasi hanya mungkin tercapai jika terjadi perubahan dalam struktur ekonomi. Kemajuan di sektor pertanian, pertambangan, dan prasarana harus terjadi bersama-sama dengan proses peningkatan investasi. Nah, Rostow juga menekankan pula bahwa kenaikan tingkat investasi hanya mungkin tercapai jika terjadi perubahan dalam struktur ekonomi. Kemajuan di sektor pertanian, pertambangan, dan prasarana harus terjadi bersama-sama dengan proses peningkatan investasi. Nah, tahap yang ketiga adalah tahap tinggal landas, di mana pada tahap ini mengalami perubahan yang sangat drastis dalam masyarakat, seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan pesat dalam inovasi berupa terbukanya pasar-pasar baru. Sebagai akibat dari perubahan tersebut, terciptanya inovasi dan investasi. Nah, investasi yang tinggi akan mempercepat laju pertumbuhan pendapatan nasional dan melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan demikian, tingkat pendapatan per kapita semakin besar. Kemudian, Rostow mengemukakan 3 ciri utama dan negara-negara yang sudah mencapai masa tinggal landas, yaitu yang pertama, terjadinya kenaikan investasi produktif dari 5% kurang menjadi 10% dari produk nasional bersih. Yang kedua, terjadinya perkembangan satu atau beberapa sektor industri yang tingkat pertumbuhannya yang sangat tinggi. Yang ketiga, terciptanya suatu kerangka dasar politik, sosial, dan perkembangan yang bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi terus terjadi. Juga termasuk bagaimana negara-negara tersebut mengarahkan sumber-sumber modal dalam negeri karena kenaikan tabungan dalam negeri
Perannya besar sekali dalam menciptakan tahap lepas landas. Tahap yang keempat adalah tahap menuju dewasa, di mana masyarakatnya secara efektif menggunakan teknologi modern pada hampir semua kegiatan produksi. Sektor-sektor pemimpin baru akan muncul menggantikan sektor-sektor pemimpin yang lama yang telah mengalami kemunduran. Sektor-sektor pemimpin baru ini coraknya ditentukan oleh perkembangan teknologi. Kemudian Rostow menekankan analisisnya pada corak perubahan sektor-sektor pemimpin di beberapa negara yang sudah maju. Kemudian Rostow juga mengemukakan karakteristik non-ekonomi dari masyarakat yang telah mencapai tahap menuju kedewasaan tersebut. Yang pertama, struktur dan keahlian tenaga kerja mengalami perubahan, peran industri menjadi penting dan sektor pertanian menjadi menurun. Kedua, sifat kepemimpinan dalam perusahaan mengalami perubahan, peran manajer personal semakin penting dan menggantikan kedudukan pengusaha pemilik. Yang ketiga, kritik-kritik terhadap industrial mulai muncul sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap dampak industrialisasi. Tahap yang kelima adalah tahap konsumsi tinggi, di mana ini adalah tahap terakhir pada teori ekonomi dari Rostow. Nah, pada tahap ini masyarakat telah lebih menekankan pada masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat, bukan lagi pada masalah produksi. Pada tahap ini ada 3 macam tujuan masyarakat atau negara sebagai berikut. Yang pertama, memperbesar dan pengaruh ke luar negeri dan cenderung ini bisa berakhir pada penjajahan terhadap bangsa lain. Yang kedua, menciptakan negara kesejahteraan dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem pajak yang progresif. Yang terakhir, yang ketiga, meningkatkan konsumsi masyarakat melebihi kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan, menjadi meliputi pula barang-barang konsumsi yang tahan lama dan barang-barang mewah. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori modernisasi yang kedua dari David McClelland dengan teorinya yaitu dorongan berprestasi atau NH. Nah, David McClelland ini adalah seorang psikologi sosial. David McClelland ini tertarik pada masalah pembangunan karena dia melihat adanya kemiskinan dan keterbelakangan pada banyak masyarakat di dunia ini. McClelland mempunyai konsep yang terkenal yaitu the need for achievement, kebutuhan atau dorongan untuk berprestasi. Nah, di sini saya akan menyimpulkan teori dari McClelland tentang dorongan berprestasi atau NH, yaitu orang mau berprestasi bukan hanya untuk mendapatkan reward saja, bukan hanya untuk mendapatkan penghargaan saja, namun terutama ada semacam kepuasan jika yang mampu memaksimalkan dalam pekerjaannya. Nah, makin banyak orang yang berkarakter seperti ini yang disebarkan ke masyarakat tradisional, maka akan makin cepat modernisasi terlaksana. Terima kasih. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.